Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bertemu lagi dengan saya Indra Ditya dengan NIM 2021010029. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko. Video kali ini saya akan membahas sedikit dari analisis risiko kasus PT Jamu Cap Nyonya Menir. Mau tahu selanjutnya? Untuk yang pertama, risiko pada PT Jamu Cap Nyonya Menir yaitu adalah risiko produk. Nah, risiko produk ini ada ketidakmampuan beradaptasi. PT Jamu Cap Nyonya Menir tampaknya tidak dapat menyesuaikan produknya dengan tren pasar yang berubah cepat dan perubahan preferensi konsumen. Sistem inovasi, produk yang responsif, dan riset pasar teratur mungkin salah satu jawaban permasalahan dari ketidakmampuan beradaptasi PT Jamu Cap Nyonya Menir tersebut. Yang kedua, ada inovasi produk yang lambat. Perusahaan ini mungkin tidak melakukan inovasi produk yang cukup untuk mempertahankan daya saing dari pasar jamu yang semakin modern dan canggih. Perjalanan menuju inovasi produk dapat diselesaikan dengan investasi dalam penelitian dan pengembangan, kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian, serta mendorong budaya inovasi dalam perusahaan. Untuk yang poin ketiga adalah masalah kualitas. Risiko produk di masalah kualitas produk mungkin kurang berkualitas karena upaya untuk mengurangi dari segi biaya atau masalah untuk mempertahankan standar kualitas. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara menerapkan sistem manajemen kualitas yang lebih ketat untuk memperbaiki kualitas serta pemeriksaan kualitas yang rutin secara berkala. Untuk poin selanjutnya ada resiko pasar. Resiko dari PT Jamu Cap Nyonya Menir. Yang pertama ada perubahan preferensi pelanggan. Nah, itu pergeseran pelanggan dari jamu tradisional ke produk kesehatan modern yang mungkin tidak dapat diantisipasi dengan baik. Melakukan survei pelanggan secara teratur dan menyesuaikan strategi pemasaran serta mengikuti tren terbaru telah menjadi tindakan yang tepat jika PT Jamu Cap Nyonya Menir masih ingin bersaing di pasarnya. Yang kedua, persaingan yang meningkat adalah adanya pesaing baru memasuki pasar dengan strategi pemasaran yang lebih agresif dan produk-produk yang lebih inovatif, serta mengunggulkan produk, memperkuat branding, dan meningkatkan layanan pelanggan sangat penting bagi semua perusahaan untuk melakukan branding dari produknya itu sendiri. Yang ketiga, ada ketidakmampuan untuk mempertahankan pasar internasional. Nah, meskipun perusahaan ini pernah berhasil memasuki pasar internasional, mereka mungkin sedikit kesulitan mempertahankannya di tengah persaingan global. Namun, melakukan hal seperti lebih membangun kemitraan lokal yang ada di sekitar, menyesuaikan produk dengan pasar lokal sekitar, dan lebih memahami budaya-budaya bisnis internasional mungkin dapat membantu mempertahankan posisinya tersebut. Nah, untuk resiko yang ketiga yaitu resiko operasional. Nah, di dalam PT Jamu Cap Nyonya Menir ini adanya konflik internal dari keluarga, yaitu sengketa perebutan kekuasaan yang berlangsung dari tahun 1984 hingga tahun 2000, mengganggu operasi perusahaan dan pengambilan keputusan. Hal ini sering terjadi tidak di perusahaan ini saja, mungkin di perusahaan yang lainnya juga, yaitu penerapan tata kelola perusahaan yang memisahkan manajemen dan dari pemilikan ide-ide yang sangat kurang baik serta baik untuk mengelola bisnis yang jauh kedepannya akan menjadi lebih baik.
kedua, manajemen keuangan yang buruk. Besarnya utang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen keuangan yang kurang baik atau buruk. Nah, untuk lebih baik ke depannya, perusahaan bisa merekrut seseorang yang lebih profesional dalam segi keuangan yang berpengalaman dan menggunakan sistem pengendalian keuangan yang lebih terkemuka serta ketat. Ketiga, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Suatu perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jika tidak, perusahaan akan ketinggalan dari perubahan. Nah, untuk mengatasi masalah itu, perusahaan harus menerapkan manajemen perubahan yang lebih efektif dan memberikan latihan kepada karyawan untuk menjadi lebih adaptif serta update dengan perubahan yang ada. Yang terakhir, 4. Kurangnya transparansi dan manajemen perusahaan yang baik. Dari konflik internal dan masalah utang yang berkelanjutan menunjukkan kelemahan dalam manajemen suatu perusahaan. Nah, dari sini bisa ditingkatkan transparansi pelaporan dan ikuti standar manajemen perusahaan yang ada agar menjadi lebih baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.